Kisah labirin di tengah hutan. Udara pagi itu dingin menusuk. Kabut tipis masih menggantung di lereng gunung ketika 5 orang pendaki Raka, Dimas, Laila, Sinta, dan Ardi berkumpul di pos pendakian tua yang sudah lama tidak digunakan. Dari keyahan, pos itu terlihat rapuh. Catnya mengelupas, papan namanya miring dan hampir patah, seolah sudah ditinggalkan bertahun-tahun. Serius kita lewat sini? Katanya jalur ini udah ditutup, Ra. Gumam Sinta sambil merapatkan jaketnya. Raka, yang paling berpengalaman di antara mereka, tersenyum tipis. Just through it too. Jalur ini katanya lebih singkat. Kalau berhasil, kita bisa sampai puncak lebih cepat daripada lewat jalur biasa. Lagi pula, kapan lagi coba? Ardi menyalakan rokok, menghembuskan asap yang cepat ditelan kabut. Kalau jalan pintas begini, biasanya ada alasannya. Ra, orang-orang tua sini pasti udah tahu ada sesuatu. Dimas, yang paling santai, menepuk bahu Ardi. Lo terlalu banyak nonton film horor. Kita kan rame-rame. Apa yang mau ditakutin? Mereka tertawa kecil, mencoba menghilangkan ketegangan. Tapi suasana pos itu memang aneh. Sunyi, tidak ada pendaki lain, tidak ada suara burung atau serangga. Hanya angin dingin yang sesekali berdesir di antara pepohonan. Saat mereka bersiap berangkat, Laila menemukan sesuatu di pojok meja kayu pos. Sebuah peta lusuh, penuh noda coklat tua yang tampak seperti bekas darah kering. Lihat deh, pita lama, katanya, membuka lipatan kertas itu. Peta itu menggambarkan jalur pendakian. Tapi ada satu tanda aneh, sebuah garis merah yang berbelok ke arah hutan lebat, berbeda dengan jalur resmi. Di ujung garis merah itu ada sebuah lingkaran hitam dengan tulisan samar, pintas. Wah, cocok banget. Ini jalan pintasnya, kata Raka dengan mata berbinar. Namun, Laila mengernyit. Tapi kenapa tulisannya kayak dicoret-coret? Kayak ada yang sengaja mau ngilangin. Ardi merampas peta itu. Atau jangan-jangan ini jalur yang terlarang? Tak ada yang menjawab. Tapi Akurnia, karena rasa penasaran lebih kuat daripada logika, mereka memutuskan untuk mencoba jalur itu. Matahari mulai naik, kabut berangsur menipis ketika mereka melangkah masuk ke jalur sempit yang ditandai di peta. Jalannya berbeda dari jalur biasa, penuh semak, akar-akar menjuntai, dan tanahnya lebih licin. Setelah hampir 1 jam berjalan, mereka menyadari hutan itu semakin sepi. Tidak ada suara burung, tidak ada suara ranting patah, kecuali langkah kaki mereka sendiri. Kenapa sepi banget ya? Bisik Laila. Sinta menelan ludah, wajahnya pucat. Biasanya kan masih ada suara serangga. Ini kok kayak mati. Raka, meski ikut merasakan hal aneh, tetap berusaha menenangkan. Mungkin emang udaranya dingin banget, jadi hewan-hewan ngumpet. Udah, jangan parno dulu. Namun di tengah perjalanan, kompas Raka tiba-tiba berputar gila. Jarum yang seharusnya menunjuk ke utara berputar cepat, tanpa arah. Dimas mencoba GPS di ponselnya, tapi sinyal hilang total. Seriusan? Baru tadi masih ada sinyal, kata Dimas gugup. Ardi, gue udah bilang kan, jalur begini gak beres. Raka tetap memimpin, meski langkahnya mulai ragu, hingga akhirnya mereka sampai di sebuah area terbuka, sebuah lapangan rumput luas di tengah hutan. Dan di hadapan mereka berdiri sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan. Sebuah dinding batu menjulang tinggi, setidaknya 5 meter, membentang luas sejauh mata memandang. Permukaannya dipenuhi lumut dan ukiran aneh seperti simbol-simbol kuno. Dinding itu tampak seperti bagian dari bangunan yang tak seharusnya ada di tengah hutan. Gila, ini apa? Dimas melangkah mendekat, matanya berbinar antara takut dan kagum. Laila menyusul. Kok kayak tembok benteng? Tapi aneh, ini hutan,
Siapa yang bangun beginian? Ardi mendengus. Suaranya pelan, tapi tegas. Gua gak suka. Ini, kita harus balik. Namun Sinta menunjuk sesuatu. Sebuah celah seperti pintu lengkung di tengah dinding. Ukurannya cukup untuk dilewati satu orang. Dari celah itu keluar hembusan angin dingin, membawa aroma tanah basah bercampur bau besi karat. Raka menyalakan senter kecil dari tasnya. Meski masih siang, gue mau lihat ke dalam sebentar. Ra, jangan bodoh. Ardi menahan, tapi rasa penasaran mereka semua sudah terlalu besar. Satu persatu, akhirnya mereka masuk melewati celah itu. Begitu melangkah ke dalam, suasana langsung berubah. Hawa di dalam celah itu lebih dingin daripada di luar. Cahaya matahari tidak sepenuhnya masuk, karena dinding batu di dalam membentuk lorong-lorong panjang yang berliku. Ini kayak labirin, gumam Laila. Suaranya nyaris bergetar. Lorong-lorong itu lurus, tapi berbelok tajam, seolah dirancang untuk membingungkan siapapun yang masuk. Tanah di bawah kaki terasa lembab, dan udara dipenuhi aroma aneh yang sulit dijelaskan. Mereka berjalan hati-hati. Langkah kaki bergema di antara dinding. Lalu terdengar sesuatu. Kring, kring, kring. Suara lonceng kecil, samar, bergema. Dari kejauhan, semua langsung berhenti. Lo semua dengar? Tanya Sinta dengan wajah pucat. Ardi mengangguk. Matanya liar mencari sumber suara. Siapa yang bawa lonceng? Tidak ada di antara mereka yang membawanya. Suara itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Kring, kring. Seperti bunyi lonceng kecil yang diayun perlahan. Laila menggenggam tangan Sinta erat-erat. Rek, gue nggak enak. Kayaknya kita harus keluar. Raka menelan ludah. Bahkan dia yang paling berani mulai merasakan ketidakberesan. Namun sebelum ia sempat menjawab, suara itu berubah. Dari bunyi lonceng yang ritmis menjadi suara langkah kaki menyeret. Serak, serak, serak. Langkah kaki yang jelas bukan milik mereka. Mereka menoleh bersamaan ke arah lorong gelap di depan. Suara itu semakin dekat, bercampur dengan gema lonceng yang terus berbunyi. Rek, ada orang lain di sini, bisik Dimas. Tapi saat cahaya senter diarahkan, lorong itu kosong. Hanya saja, tanah basah di depan mereka kini penuh dengan jejak kaki asing, bukan 5 pasang, melainkan puluhan. Dan di ujung lorong, samar-samar, terlihat bayangan tinggi yang perlahan bergerak, seakan menunggu mereka semakin masuk. Bayangan tinggi itu perlahan menghilang. Ketika cahaya senter Raka menyapu lorong, mereka semua membeku. Hanya suara napas panik yang terdengar, berpacu dengan degup jantung masing-masing. Laila hampir menangis, menggenggam tangan Sinta semakin erat. Sementara Ardi menatap Raka dengan sorot mata penuh amarah. Gue udah bilang ini bukan ide bagus. Desisnya pelan, tapi jelas terdengar. Raka menelan ludah, mencoba mengatur napas. Kita jangan panik, mungkin cuma ilusi cahaya atau orang iseng. Namun kata-katanya sendiri terasa hambar. Tak ada yang benar-benar percaya. Mereka melangkah lagi. Senter menyorot ke dinding batu yang menjulang di kanan kiri. Lorong itu seolah sama, berulang. Tak ada tanda khas untuk membedakan satu tikungan dengan yang lain. Di beberapa bagian, dindingnya dipenuhi ukiran aneh, menyerupai figur manusia dengan tangan terikat. Laila merinding melihatnya. Kayak, tat. Orang lagi disiksa. Dimas menoleh cepat, menyuruhnya diam. Jangan ngomong sembarangan. Tiba-tiba suara itu muncul lagi. Kring, kring, kring. Diikuti serak, serak. Suara langkah menyeret, lebih dekat dari sebelumnya. Sinta menutup telinganya. Tubuhnya gemetar. Ra, kita harus keluar. Sekarang juga. Raka mengangguk cepat. Oke, kita balik. Mereka berputar arah dan berjalan cepat menuju celah tempat mereka masuk tadi. Tapi setelah beberapa menit, celah itu tak kunjung terlihat. Lorong terus berbelok, memanjang, menelan mereka semakin jauh ke dalam. Gue yakin tadi kita lewat sini, kata Dimas
Dengan nada panik, Ardi menggeleng. Wajahnya pucat, enggan, jalannya berubah. Semua menoleh padanya. "Maksud lo, Abe?" tanya Raka dengan suara bergetar. Ardi menunjuk ke dinding. "Tadi di sini nggak ada ukiran. Gua inget jelas, dindingnya beda." Mereka semua menatap ukiran baru itu. Figur manusia dengan kepala menunduk, terikat rantai. Raut wajah ukiran itu terlihat lebih detail, hampir seperti wajah nyata seseorang yang sedang berteriak tanpa suara. Hening panjang menyelimuti, lalu Sinta memekik. "Rah, lihat." Ia menunjuk ke tanah di belakang. Jejak kaki mereka yang seharusnya mengarah keluar hilang begitu saja. Tanah basah itu kosong, seolah tak pernah dilewati siapapun. Dimas mencoba menenangkan diri, tapi suaranya gemetar. "Mungkin kita salah ingat, mungkin kita salah arah." Namun ucapannya terputus oleh suara samar, bisikan lirih yang memanggil namanya. "Dima Aas." Dimas tersentak, matanya membelalak. "Lu semua dengar itu?" Semua menggeleng kecuali Laila yang wajahnya juga pucat pasi. "Aku dengar ada yang manggil kamu, Dim." Suara itu muncul lagi, lebih dekat. "Dima Aas, sini." Tanpa pikir panjang, Dimas berlari ke arah sebuah lorong kecil di kanan. "Dim, jangan!" Raka berteriak, tapi sudah terlambat. Dimas menghilang di balik tikungan. Mereka semua langsung mengejarnya. Langkah kaki berdebam cepat, napas terengga-engga. Lorong itu sempit, dindingnya rapat. Mereka berlari sampai ke ujung, tapi Dimas tak ada. Hanya ada dinding buntu yang licin oleh lumut. Sinta hampir menangis. "Dia kemana? Nggak mungkin hilang secepat itu." Raka memukul dinding batu itu dengan tangan kosong. Frustasi. "Dim, jawab." "Dim." Suaranya bergema panjang. Tak ada balasan. Tiba-tiba terdengar suara berat dari arah lain, seperti dinding batu yang bergeser. "Kerkei." Mereka menoleh bersamaan. Ngeri saat melihat dinding di belakang perlahan bergeser menutup lorong tempat mereka berdiri. Batu-batu itu bergerak sendiri, bergemuruh, seperti pintu raksasa yang sedang dikunci. "Cepat keluar!" Ardi berteriak, menarik Sinta dan Laila. Mereka berlari sekuat tenaga sebelum celah itu tertutup rapat. Nafas mereka terengah ketika akhirnya sampai di lorong lain yang terbuka. Tapi sekarang posisi mereka sudah berbeda. Jalan yang tadi mereka lewati hilang. "Kita terjebak," bisik Laila. "Dindingnya hidup." Raka menggeleng, mencoba keras menyangkal. "Nggak mungkin, batu nggak bisa gerak." Namun ucapan itu terdengar hampa. Mereka semua tahu apa yang baru saja terjadi. Dalam hening yang mencekam itu, suara lain muncul. Bukan lonceng, bukan langkah kaki, tapi suara tertawa lirih, serak, menggema dari balik dinding. Suara yang jelas bukan milik manusia. Darin berlari sekuat tenaga, napasnya memburu, suara detak jantungnya berpacu lebih cepat dari langkah kakinya. Di belakangnya, ia masih bisa mendengar samar suara seretan langkah berat, bercampur dengan dengusan aneh yang bukan milik manusia. Udara di dalam labirin semakin dingin, seperti ada sesuatu yang perlahan menguras panas tubuhnya. Setiap belokan yang ia ambil justru mengantarkannya ke lorong yang lebih panjang dan semakin remang, seolah labirin itu memiliki kesadaran yang sedang mempermainkannya. Tiba-tiba, Darin menemukan sebuah ruangan kecil di tengah lorong. Dinding-dindingnya berbeda dengan jalur sebelumnya. Lebih halus, seakan diukir tangan manusia, dan dipenuhi coretan aneh menyerupai simbol kuno. Di tengah ruangan itu ada sebuah kursi tua. Di atasnya tergeletak buku tebal dengan sampul kulit berwarna gelap. Rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Darin perlahan mendekat. Tangannya gemetar saat menyentuh sampul buku itu. Tapi begitu ia membuka halaman pertama, terdengar suara berbisik yang begitu dekat di telinganya. "Kau akhirnya tiba."
Darin terkejut. Ia menjatuhkan buku itu ke lantai. Namun halaman-halaman buku terbuka dengan sendirinya, menampilkan gambar labirin yang sama persis dengan tempat ia terjebak. Ada titik merah yang berdenyut pada salah satu bagian, tepat di posisi Darin berdiri sekarang. Dan perlahan, titik merah lain muncul, bergerak, menuju arahnya. Darin mundur panik, tapi sebelum sempat berlari, ia merasakan napas dingin tepat di belakang lehernya. Dengan refleks, ia menoleh. Tidak ada apa-apa. Lorong kosong, hanya bayangan dirinya sendiri yang terguncang oleh cahaya lampu minyak redup di dinding. Namun, bayangan itu tidak bergerak bersamaan dengannya. Bayangan Darin menatap balik, tersenyum tipis. Lalu, perlahan melangkah keluar dari lantai, meninggalkan posisinya, dan berdiri di hadapan Darin. Tubuh Darin kaku, lidahnya kelu, sementara sosok bayangan itu semakin padat, berubah menjadi dirinya sendiri sama persis, hanya dengan mata yang kosong dan gelap pekat. Sosok itu mendekat, suaranya datar namun mengerikan. Labirin tidak pernah membiarkan seseorang pergi dengan utuh. Yang keluar selalu meninggalkan sesuatu di dalam. Darin ingin lari, tapi kakinya seolah dipaku ke lantai. Bayangan itu mengangkat tangannya, seakan mencoba meraih wajah Darin. Dan seketika semua simbol di dinding berpendar merah darah. Ruangan bergetar. Suara bisikan semakin keras, bercampur dengan jeritan samar dari banyak orang. Darin menutup telinganya, berteriak, namun labirin seolah menelan suaranya. Ketika ia kembali membuka mata, sosok bayangan itu sudah hilang, dan buku di lantai kini basah oleh cairan merah yang menyerupai darah. Denyutan titik merah di peta semakin cepat, semakin dekat. Tanpa pikir panjang, Darin mengambil lampu minyak di dinding dan berlari keluar dari ruangan. Namun kali ini ia sadar sesuatu. Jalan yang ditempuhnya bukan lagi lorong biasa. Dindingnya kini penuh dengan ukiran wajah-wajah yang seolah menatapnya hidup. Sebagian menangis, sebagian tertawa miris, dan sebagian berteriak tanpa suara. Ia terus berlari, sampai akhirnya langkahnya terhenti ketika mendengar suara-suara lain, suara manusia samar. Seperti ada orang lain yang juga terjebak di dalam labirin ini. Suara itu datang dari arah depan. Dengan perasaan lega sekaligus was-was, Darin mempercepat langkahnya. Namun saat ia semakin dekat, barulah ia sadar. Suara itu bukanlah panggilan minta tolong, melainkan suara orang-orang yang tengah berdoa dengan lirih. Suara tangisan bercampur tawa, seperti sebuah ritual yang berlangsung di dalam kegelapan. Dan sebelum Darin bisa melihat siapa yang ada di depan sana, sebuah tangan kurus pucat menjulur dari dinding, menarik lengannya dengan kekuatan tak masuk akal. Darin menjerit kencang ketika tangan pucat itu menariknya ke dalam dinding. Tubuhnya seperti ditelan batu, seolah-olah dinding itu hidup dan bernapas. Ia berusaha meronta, menendang, memukul, namun cengkeraman tangan itu terlalu kuat. Saat kepalanya hampir terseret masuk, tiba-tiba ia terjatuh ke sebuah lorong lain yang sama sekali berbeda. Nafasnya tersengal, tubuhnya penuh debu, dan matanya menyesuaikan diri dengan cahaya temaram dari obor-obor yang berderet rapi di sepanjang dinding. Lorong ini lebih luas. Lantainya disusun dari batu hitam yang licin, dan di ujungnya Darin bisa melihat sesuatu yang mirip dengan aula. Ia melangkah dengan hati-hati, rasa takut bercampur dengan rasa ingin tahu yang semakin menguasainya. Setiap langkah menimbulkan gema panjang, seolah-olah suara itu sengaja dipantulkan berulang-ulang oleh labirin. Ketika sampai di aula, Darin terperangah. Di tengah ruangan ada lingkaran besar yang digambar dengan simbol kuno, sama seperti yang dilihatnya di ruangan sebelumnya. Namun kali ini, di dalam lingkaran itu duduk beberapa orang dengan jubah hitam. Wajah mereka tertutup kapucung, dan mereka semua melantunkan doa atau mantra dengan suara serak yang menusuk telinga. Suara-suara itu bercampur
menciptakan irama yang tak bisa dipahami, tapi jelas mengandung kengerian. Darin mundur perlahan, berharap mereka tidak menyadari kehadirannya. Tapi tiba-tiba, salah satu dari mereka berhenti melantunkan doa, lalu menoleh ke arah Darin. Wajahnya bukan wajah manusia biasa, kulitnya pucat seperti mayat, matanya kosong hitam tanpa bola mata, dan mulutnya menyungging senyum lebar yang aneh. Akhirnya kau sampai. Suara itu bergema, membuat tubuh Darin gemetar. Yang lain ikut berhenti. Perlahan mereka berdiri, masih mengelilingi lingkaran simbol itu. Dan Darin melihat sesuatu di tengah lingkaran. Sebuah patung besar berbentuk manusia, dengan kepala menyerupai banteng. Namun, matanya tampak hidup, menatap tajam ke arahnya. Patung itu bukan hanya batu. Sesekali dada patung itu bergetar, seolah sedang bernapas. Salah satu dari makhluk berjubah itu mengangkat tangannya, lalu menunjuk Darin. Setiap orang yang masuk ke labirin adalah bagian dari pengorbanan. Labirin memilihmu, bukan kami. Darin panik. Ia berbalik, berlari meninggalkan aula, tapi dinding-dinding lorong berubah di belakangnya, menutup jalan yang ia lewati. Suara tawa bergema, bercampur dengan bisikan ribuan suara yang menuntunnya semakin dalam. Napasnya makin berat, dan dalam hati ia sadar tidak ada jalan kembali. Tiba-tiba, ia kembali mendengar langkah kaki lain di lorong. Darin berhenti, menoleh, dan melihat sosok samar di kejauhan. Kali ini bukan makhluk berjubah, melainkan seorang perempuan muda dengan wajah pucat, rambut kusut menutupi sebagian wajahnya. Perempuan itu tampak lelah, matanya memandang Darin dengan iba. Kau juga terjebak? Tanya Darin dengan suara parau. Perempuan itu hanya menggeleng, lalu berkata lirih, "Aku tidak pernah keluar. Aku adalah salah satu yang tersisa di sini." Sebelum Darin sempat mendekat, tubuh perempuan itu bergetar hebat, lalu perlahan membusuk di depan matanya, berubah menjadi tumpukan tulang belulang yang hancur berdebu. Darin menjerit, melangkah mundur. Dan saat itu pula, lorong di belakangnya terbuka kembali. Tapi kali ini dipenuhi cahaya merah menyala seperti kobaran api. Dengan tubuh gemetar, Darin tak punya pilihan lain selain melangkah ke dalamnya. Darin melangkah masuk ke lorong bercahaya merah itu dengan hati yang hampir hancur oleh ketakutan. Udara di dalamnya begitu panas, bercampur dengan bau besi terbakar dan anyir darah. Setiap langkah terasa semakin berat, seakan ada tangan tak kasat mata yang menarik tubuhnya ke belakang. Namun, ia tahu, jika ia berhenti, labirin akan menelannya sepenuhnya. Lorong itu berakhir di sebuah ruang besar, menyerupai kuil bawah tanah. Pilar-pilar hitam menjulang tinggi, penuh ukiran wajah manusia yang meringis kesakitan. Di tengga kuil, Darin melihat kembali patung berkepala banteng yang tadi dilihatnya di aula. Namun kali ini jauh lebih besar. Tubuhnya bergetar dan matanya menyala merah. Patung itu hidup. Di sekeliling patung, para makhluk berjubah hitam berdiri, melantunkan mantra dengan suara yang lebih keras, lebih mengerikan. Suara mereka bercampur dengan jeritan samar, seolah ada ribuan jiwa yang ikut menjerit dari balik dinding. Darin ingin lari, tapi dinding kuil menutup rapat. Hanya satu jalan menuju ke tengga. Ketika ia melangkah, patung itu menggerakkan kepalanya, menatap Darin dengan sorot tajam. Suara berat bergema, bukan dari mulut para penyembah, tapi dari dalam kepala Darin sendiri. Setiap jiwa yang memasuki labirin adalah bahan bakar. Kau hanyalah satu dari sekian banyak pengorbanan. Darin menjerit. Tidak, aku hanya tersesat. Aku tidak pernah memilih ini. Suara itu tertawa, dalam dan bergema. Labirin memilihmu, dan kau tidak akan pernah pulang. Tiba-tiba, tanah di bawah Darin retak, menganga menjadi jurang merah yang memperlihatkan lautan api. Dari dalamnya muncul tengen-tengen hitam berapi, meraih kakinya
mencoba menyeretnya masuk. Darin berusaha melepaskan diri, meraih apapun yang bisa digenggam. Di dekatnya, ia melihat buku kulit yang tadi sempat ia temukan di ruang kecil. Entah bagaimana, buku itu kini ada di hadapannya. Dengan putus asa, Darin meraih buku itu dan membukanya. Halaman-halamannya kosong. Hanya ada satu kalimat yang terukir dengan darah. Korbankan dirimu, atau labirin akan mengambil segalanya. Tangannya gemetar. Ia sadar bahwa untuk keluar, ia harus meninggalkan sesuatu. Mungkin jiwanya sendiri. Tiba-tiba suara-suara berbisik kembali memenuhi kepalanya. Memaksa, menuntut, merayu. Darin berteriak sekuat tenaga, menutup mata, dan tanpa sadar, menekan tangannya ke halaman berdarah itu. Sekejap, dunia di sekitarnya meledak dalam cahaya merah menyilaukan. Suara jeritan ribuan jiwa menggema, lalu hening. Ketika Darin membuka mata, ia mendapati dirinya berdiri di luar, tepat di depan pintu masuk labirin batu, yang kini tampak sunyi, tak bergerak, seolah tidak pernah hidup. Tubuhnya gemetar, napasnya tersengal, dan ia hampir tak percaya bisa keluar. Namun, saat ia menoleh, ia melihat bayangannya di tanah, tidak bergerak bersamaan dengannya. Bayangan itu berdiri diam, lalu perlahan tersenyum dengan mata hitam pekat. Darin terpaku, tubuhnya membeku. Ia menyadari sesuatu yang lebih mengerikan daripada labirin itu sendiri. Mungkin memang tubuhnya berhasil keluar, tetapi jiwanya telah tertinggal di dalam. Sejak saat itu, orang-orang yang melewati daerah itu sering mendengar suara bisikan di malam hari, memanggil-manggil nama mereka dari arah labirin yang konon sudah terkubur. Sebagian bersumpah melihat sosok seorang pria berkeliaran tanpa bayangan, dan sebagian lain mengaku pernah melihat bayangan Darin berjalan sendirian kembali menuju labirin. Labirin itu tidak pernah banner-banner ditinggalkan. Ia hanya menunggu pengorbanan berikutnya. Dan cerita pun tamat.